Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Nehatri Aulia. Teman-teman, pernah nggak sih ikut suatu kegiatan atau organisasi tapi rasanya semuanya berjalan tidak jelas? Tidak tahu harus ngapain, siapa melakukan apa, dan akhirnya saling menyalahkan. Atau mungkin kalian pernah dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya pintar tapi tidak bisa mengarahkan timnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu materi yang sering dianggap sepele tapi sangat menentukan berhasil atau gagalnya suatu kegiatan, yaitu pengarahan. Materi ini bukan cuma teori, tapi saya akan menjelaskan dengan contoh yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu di organisasi kampus, di kepanitiaan, di keluarga, bahkan di dunia kerja. Jadi teman-teman yang nonton video ini dari awal hingga selesai ya, karena di akhir nanti ada pesan yang sangat penting khususnya buat kita sebagai generasi muda dan calon pemimpin. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus sepakat dulu ya teman-teman, apa itu pengarahan? Pengarahan adalah proses memberikan petunjuk, bimbingan, dan motivasi kepada individu atau kelompok agar suatu tujuan dapat tercapai dengan baik dan teratur. Pengarahan bukan sekedar menyuruh ya teman-teman. Pengarahan itu mencakup menjelaskan tujuan, menjelaskan cara kerja, menjelaskan tanggung jawab, memberi motivasi, memberi contoh nyata. Contoh nyatanya seperti bayangkan jika kamu jadi ketua panitia acara kampus, kalau kamu hanya bilang seperti ini, pokoknya acara harus sukses. Itu bukan pengarahan ya teman-teman. Tapi kalau kamu bilangnya baik-baik seperti ini, tujuan acara ini adalah edukasi ya teman-teman. Divisi konsumsi bertugas jam sekian, divisi humas fokus publikasi, dan kita jaga komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi ya teman-teman. Nah, itu namanya pengarahan. Tanpa pengarahan, orang bekerja asal-asalan, tugas tumpang tindih, konflik mudah muncul, kegiatan jadi berantakan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi inti dari pengarahan. Yang pertama ada tujuan pengarahan. 1. Menyatukan pemahaman. Tujuan utama pengarahan adalah menyamakan persepsi agar semua orang tahu apa yang dikerjakan, bagaimana caranya, siapa yang bertanggung jawab, kapan deadline-nya. Contoh di organisasi kampus, jika tidak ada pengarahan yang jelas, panitia pasti akan datang seenaknya, tidak tahu job desk, saling lempar tanggung jawab. Terus sebaliknya, jika ada pengarahan yang jelas, semua pasti bergerak sesuai peran, tidak saling menyalahkan, kerja jadi lebih rapi. Terus ada yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat. Pengarahan bukan hanya teknis tapi juga emosional. Pemimpin yang baik tahu bahwa manusia juga butuh dihargai, bukan hanya diperintah ya teman-teman. Contohnya, ketua organisasi berkata, "Aku tahu kalian capek, tapi kerja kalian ini penting dan berdampak. Kita jalan bareng ya, bukan sendirian." Kalimat seperti ini yang sederhana, tapi efeknya sangat besar ya teman-teman. Anggota pasti akan merasa dihargai, semangat meningkat, kerja lebih ikhlas. Terus jikalau ketua panitianya bilang, "Kalian pokoknya harus kerja, kalian harus sesuai dengan yang saya katakan," pasti kita merasa, wah ini ketua organisasi udah nggak bener nih, udah nggak bener, marah-marah, "Duh aku malas deh mau ikut organisasi ini, aku keluar aja lah dari organisasi ini." Nah, itu membuat teman-teman kita, panitia lain merasa tidak dihargai, merasa dihianati, merasa ditekankan. Maka teman-teman kita yang lain, panitia yang lain pun jadi nggak enak mau ikut organisasi ini, terus mereka akan keluar dari organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada menghindari
konflik. Banyak konflik muncul bukan karena niat buruk, tapi karena kurangnya pengarahan. Contoh nyata dalam kepanitiaan, yang A merasa ini tugas B, yang B merasa ini tugas yang A. Akhirnya terjadilah konflik, pekerjaan tidak selesai, hubungan jadi rusak, jadi perkelahian. Contohnya seperti si A udah ada tugas nih, dia sebagai dokumentasi, terus si B merasa dia sebagai kebersihan. Terus si B ini sebagai kebersihan, dia ada kerjaan lain nih, disuruh sama ketuanya. Terus si dokumentasi tadi melihat ada sampah yang berserakan yang membuat orang-orang lain tidak bisa duduk, dan organisasi tersebut merasa kacau dan tidak bersih. Terus dia merasa egonya lebih tinggi, dia merasa itu bukan tugas dia. Terus dia membiarkan, dan acara tersebut jadi hancur dipandang orang. Wah, organisasi ini kepanitiaannya nggak sesuai nih, jadi kok kenapa jorok sekali, kok nggak ada panitia yang khusus membersihkan. Nah, jadi organisasi tersebut, acara tersebut jadi hancur di pandangan orang lain. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Terus yang B, bentuk-bentuk pengarahan. 1. Pengarahan langsung. Pengarahan yang dilakukan secara tatap muka. Pengarahan langsung adalah pengarahan yang dilakukan secara tatap muka seperti rapat, briefing, koordinasi langsung. Contohnya nih, sebelum acara dimulai, ketua panitia pasti mengumpulkan semua anggotanya dan menjelaskan alur acara, membagikan tugas masing-masing, antisipasi masalah. Dan ini penting karena bisa tanya jawab langsung, menghindari salah paham, agar acara juga berjalan dengan lancar nantinya, dan juga penyampaiannya juga lebih jelas karena dengan menggunakan pengarahan langsung, secara langsung. Terus yang kedua ada pengarahan tidak langsung, dilakukan melalui media seperti grup WhatsApp, email, atau surat edaran. Contohnya nih, ada suatu kegiatan PKKMB, acara di kampus. Terus ketua panitianya pasti menginformasikan dengan cara tidak langsung, yaitu dia mengechat di grup nih, halo teman-teman semuanya, di sini saya sebagai ketua akan memberikan pengarahan buat kalian semua. Besok harus datang jam berapanya, besok harus bawa apanya, persiapannya apa-apa saja. Dan ketua panitia juga, saya sebagai ketua panitia juga akan memberi penjelasannya semuanya di WhatsApp ya teman-teman. Itu adalah contohnya ya teman-teman, atau menggunakan surat edaran tadi. Catatan pentingnya, pengarahan tertulis harus jelas, jangan ambigu karena tidak bisa langsung dikualifikasi. Yang ketiga ada pengarahan melalui teladan. Ini adalah bentuk pengarahan yang paling kuat ya teman-teman. Contoh nyatanya, pemimpin datang tepat waktu saat acara tersebut dimulai. Anggotanya pasti juga akan mengikut disiplin oleh pemimpinnya. Terus pemimpinnya juga sopan, pasti anggotanya juga akan menjaga etika, mengikuti pemimpinnya atau ketuanya. Terus ada lagi, pemimpin bekerja sungguh-sungguh dan anggotanya juga pasti ngikut nih. Wah, pemimpin kita dia bekerja dengan sungguh-sungguh ya, kita harus ikut nih teladan dia. Anggota juga pasti ikut ke totalitasnya. Sebaliknya, pemimpin yang sering melanggar aturan, tidak punya moral authority untuk mengarahkan, pasti kegiatan tersebut pasti anggota-anggotanya akan mengikuti sisi buruk tersebut. Seperti contohnya nih, saya sebagai ketua panitia hari ini, terus surat edarannya acara tersebut sebenarnya panitia harus datang di jam 6 sebelum acara mulainya di jam 7. Terus saya sebagai ketua panitia, malah saya datang di jam 8, terus saya terlambat, malah saya tidak mengatur acara tersebut. Maka panitia lainnya, anggota lainnya akan mengikuti selanjutnya kegiatan tersebut,
mengikuti cara kita, bahwa dia pasti berpikir, wah ketua aja bisa terlambat, masa anggotanya tidak bisa. Nah itu akan membuat salah satu acara kita, organisasi kita jadi hancur ya teman-teman. Terus ada yang C, pentingnya pengarahan dalam kehidupan nyata. Yang pertama, dalam keluarga, orang tua memberi pengarahan tentang tanggung jawab, etika, nilai moral. Contohnya anaknya diajarkan membereskan kamarnya setelah bangun tidur, mengatur waktu, bertanggung jawab atas pilihan. Tanpa pengarahan, anak tumbuh tanpa arah, pasti akan kacau jika orang tuanya tidak mengajarkan dengan yang baik. 2. Dalam dunia pendidikan, dosen dan guru memberi pengarahan agar mahasiswa tidak salah langkah. Tugas sesuai tujuan pembelajaran. Contohnya, dosen yang menjelaskan tujuan tugas dengan jelas membuat mahasiswa lebih fokus dan tidak asal-asal mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga, dalam dunia kerja, atasan yang tidak memberikan pengarahan yang jelas akan membuat karyawannya bingung, tidak percaya diri, takut mengambil keputusan. Contohnya nih, karyawan lebih nyaman bekerja di tempat yang pimpinannya terbuka, jelas, mau membimbing. Contohnya jika atasan tidak mengarahkan dengan jelas, dia merasa dia paling atas, dia kerjaannya cuma marah-marah, cuma menekankan karyawannya juga menyelesaikan pekerjaan, tidak menyampaikan hal tersebut dengan benar, maka karyawan pasti akan merasa dia juga tidak akan berani menanyakan karena takut dimarahin lagi, takut dipecat apa segala macam. Pasti dia mikir, wah ini atasan udah nggak bener, kok atasnya kayak gini, marah-marah, dan dia merasa tidak dihargai. Dan juga pasti dia merasa, wah aku udah nggak enak nih kerja di sini, aku resign aja. Nah itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi kita harus memimpin, kita sebagai atasan harus mengarahkan anggota kita, karyawan kita menjadi terbuka, jelas, mau membimbing. Contohnya bilang baik-baik nih sama karyawan kita. Hari ini sebelum kita membuka usaha, membuka warung, kita briefing dulu ya teman-teman, dan saya akan membagikan tugas-tugas hari ini. Jika ada tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan dahulu ya sebelum mengerjakan tugas hari ini, dia briefing dulu di pagi hari agar kita bisa berjalan sesuai tujuan kita. Sebagai penutup, kita bisa menarik kesimpulan penting pengarahan yang baik menciptakan kerja yang baik. Pengarahan yang jelas melahirkan tindakan yang benar. Sebagai generasi muda, kita tidak cukup bisa menerima pengarahan, tapi juga harus belajar memberi pengarahan yang baik, karena cepat atau lambat kita akan berada di posisi pemimpin. Mulailah dari hal sederhana seperti disiplin, bertanggung jawab, berani mengarahkan dengan cara yang bijak, memberikan contoh, bukan hanya perintah ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi ilmu lebih luas lagi. Saya Nehatri Aulia, terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Behind the scene. Sebelum budaya saling komunikan. Ya Allah. Sejahtera untuk kita.